Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Rahmawati, NPM 21215110 dari kelas 2021C. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes Magister Pendidikan. Nomor 1, tentukan FPB dari 3077 dan 288 dan nyatakan FPB tersebut sebagai kombinasi linear. Nah, berarti kita cari FPB dulu ya dari 3077 dan 288. Nah, untuk mencari FPB, langkah pertama kita lihat dari kedua angka tersebut mana nilainya yang lebih gede. Dan yang lebih gede dari kedua angka tadi itu adalah 3077 kan. Berarti kita cari berapa dikali 288 yang hasilnya mendekati dengan 3077, yaitu dengan dikali 10, di mana 10 dikali 288 itu kan 2880 ya. Nah, untuk ke 3077 itu masih kurang 197, berarti ditambah dengan 197. Jadi 3077 itu sama dengan 10 dikali 288 ditambah 197. Kemudian kita lihat lagi. Dari 288 sama 197. Mana nilainya yang lebih gede? Dan yang lebih gede itu adalah 288 kan? Berarti kita cari lagi. Berapa kali 197 yang nilainya mendekati dengan 288. Dan yang paling mendekati itu dikali dengan 1, di mana 1 kali 197 itu kan 197. Dan untuk ke 288 itu masih kurang 91, jadi ditambah dengan 91. Terus lihat lagi, antara 197 dan 91, nilainya yang lebih gede itu adalah 197. Jadi kita cari berapa dikali 191 yang hasilnya mendekati 197, yaitu dikali dengan 2. Di mana 2 kali 91 itu adalah 182. Dan untuk ke 197 itu masih kurang 15, jadi ditambah dengan 15. Kemudian lihat lagi, antara 91 sama 15 itu lebih gede 91 kan. Jadi kita cari lagi berapa kali 15 yang hasilnya mendekati dengan 91. Dan yang paling mendekati itu dikali dengan 6. Di mana 6 kali 15 itu 90. Dan untuk ke 91 itu masih kurang 1, jadi ditambah dengan 1. Kemudian kita lihat lagi antara 15 sama 1. 15 dan 1 itu lebih gede 15. Jadi kita cari 1 dikali berapa yang hasilnya mendekati atau hasilnya 15. Yaitu dikali dengan 15. Nah, 15, 1 kali 15 itu kan udah 15 ya. Dan ditambahnya itu udah 0, berarti udah sampai situ. Jadi FPB-nya itu adalah 1, yang ini. FPB-nya itu yang ini, yang 1. Jadi udah ditemukan bahwa FPB-nya itu 1. Kemudian kita ke kombinasi linear dari FPB-nya. Dimana tadi kan FPB-nya 1. Berarti bentuknya itu jadi 1 sama dengan 3077X ditambah 2880Y. Jadi, dari kombinasi linear ini kita mencari nilai X dan Y-nya. Nah, tadi kan 1. 1 itu dari sini. 1 itu adalah 91 dikurang dengan 6 kali 15. Nah, yang ini. Yang ini. Kalau misalkan disama dengan 1 kan, itu yang 6 kali 15-nya itu akan pindah ruas ke sebelah yang 91. Jadi dikurang 6 kali 15 kan. Jadi sama dengan 1. Terus yang ini 15 itu kan bisa ya, bisa diubah dari sini. Dari ini, dari 15 bisa disama dengan 15 kan. Dengan cara yang 2 kali 91 itu dipindah ruas ke sini, jadi sama dengan 15. Nah, yang sama dengan 15 yang ini itu disubstitusikan ke sini. Jadi 1 kali 91 dikurang 6 dikali 197 dikurang 2 kali 91. Kemudian yang 6-nya ini itu dioperasikan. Jadi 1 sama dengan 91 dikurang 6 kali 197 ditambah negatif 6 dikali negatif 2 itu jadi ditambah 12 kali 91.
Karena ini kan sama-sama 91 ya, yang ini 91 dan ini 91, bisa dioperasikan. Jadi 1 sama dengan, berarti ini kan 1 kali 91 ya, jadi 1 kali 91 ditambah 12 dikali 91, jadi 13 kali 91 dikurang 6 kali 197. Nah, yang 91 itu juga bisa dirubah dari sini. Ini kan jadi sama dengan 91 ya, dimana 288 yang 1 kali 197-nya itu bisa dipindah ruaskan. Jadi dikurang 1 kali 197 sama dengan 91. Nah, lalu disubstitusikan ke sini. Jadi 1 sama dengan 13 kali 288 dikurang 1 kali 197 dikurang 6 kali 197. Kemudian dikali, jadi 1 sama dengan 13 kali 282 dikurang 13 kali negatif 1 itu jadi negatif 13 dikali 197 dikurang 6 kali 197. Nah, karena ini sama-sama dikali 197 berarti bisa dioperasikan kan? Jadi 1 sama dengan 13 kali 288, negatif 13 dikurang negatif 6 itu negatif 19. Jadi negatif 19 dikali 197. Nah, yang 197 ternyata bisa diubah lagi dari sini. Ini bisa dibuat sama dengan 197. Jadi 3077 yang 10 kali 288 yaitu dipindah ruas. Jadi negatif 10 kali 288 sama dengan 197. Kemudian disubstitusikan ke sini. Jadi 13 kali 288 dikurang 19 dikali 3077 dikurang 10 kali 288. Terus dikalikan, jadi 1 sama dengan 13 kali 288 dikurang 19 kali 3077 ditambah 190 dikali 288. Nah, ini yang 288 ada 2, itu bisa dioperasikan. Jadi 13 ditambah 190 itu kan 2203 dikali 288 dikurang 19 kali 3077. Karena udah 288 dan 3077, berarti kita ubah bentuknya itu sesuai ini. 3077-nya di depan. Jadi 3077 ini kan negatif 19 ya. Jadi negatif 19 karena ini ditambah, jadi ditambah 288, 233-nya di sini. Berarti dari sini didapat bahwa nilai X-nya itu adalah negatif 19 dan Y-nya itu adalah 203. Nomor 2, buktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Nah, berarti kita cari dulu masing-masing angka ini. Yang 2 pangkat 36 sama 3 pangkat 38 habis dibagi 14 itu berapa nilainya. Nah, berarti kita cari yang 2 pangkat 36 dulu kan. 2 pangkat 36 habis dibagi 14 itu berapa nilainya. Kita cari dulu sembarang angka. Nah, di sini saya menggunakan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu kan 256. Nah, 256 itu dalam modulo 14 itu berapa? Caranya, kita bikin perhitungan pembagian kayak gini. Karena ini habis dibagi 14, berarti ini 256 habis dibagi 14, ini berarti dibagi dengan 14. Nah, karena 256 dibagi 14 itu gak ada kan? Jadi kita cari yang paling mendekati. Dan yang paling mendekati itu adalah 18. Di mana 18 kali 14 itu adalah 252. Nah, terus ini dikurangi dan sisanya atau hasil kurang ini adalah 4. Berarti ini sisanya adalah 4. Jadi 256 itu kongruen dengan 4 modulo 14. Jadi ini 2 pangkat 8 kongruen dengan 4 modulo 14. Selanjutnya, karena tujuannya itu kita untuk ke 2 pangkat 36, nah, kita bagaimana caranya agar si 2 pangkat 8 itu menuju ke 2 pangkat 36. Nah, di sini saya yang 2 pangkat 8 itu dipangkatkan lagi jadi 4. Nah, karena si ruas kiri dipangkatkan dengan 4,
yang ruas kanan juga harus dipangkatkan dengan 4. Terus ini karena pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikalikan. Jadi 2 pangkat 32 kongruen dengan 4 pangkat 4. Di mana 4 pangkat 4 itu dalam modulo 14 adalah 4. 4 pangkat 4 itu kan 256. Nah, tadi 256 itu dalam modulo 14 itu adalah 4. Jadi 2 pangkat 32 kongruen dengan 4 modulo 14. Selanjutnya, ini masih 32 kan? Berarti masih kurang 4 nih untuk ke 36. Berarti bagaimana caranya agar sampai ke 2 pangkat 36? Nah, di sini saya jadi 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 4. Dimana kalau misalkan bentukannya kayak gini, pangkatnya jadi ditambahkan. Jadi 2 pangkat 32 ditambah dengan 4. Jadi 36. Udah dong. Karena yang kiri itu dikali dengan 2 pangkat 4, yang kanan juga harus dikali dengan 2 pangkat 4. Nah, jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4. Nah, ini juga pangkatnya ditambahkan, jadi 2 pangkat 6. Jadi 2 pangkat 36 kongruen dengan 2 pangkat 6 modulo 14. Nah, 2 pangkat 6 itu adalah 64 dan 64 dalam modulo 14 itu adalah 8. Nah, jadi 2 pangkat 36 kongruen dengan 8 modulo 14. Nah, tadi kan udah diketahui bahwa 2 pangkat 36 itu kongruen dengan 8 modulo 14. Berarti kita selanjutnya cari yang 3 pangkat 38. Dalam modulo 14 atau habis dibagi 14 itu berapa? Nah, caranya masih sama kayak tadi, kita cari sembarang angka. Nah, di sini saya pakai 3 pangkat 8. Kayak yang tadi, 2 pangkat 8, yang ini 3 pangkat 8. Di mana 3 pangkat 8 itu adalah 6.561, dan 6.561 habis dibagi 14 itu akan sisa 9. Cara mencari kongruen dari 3 pangkat 8 itu masih sama kayak tadi. Kita cari kan tadi 3 pangkat 8 itu adalah 6.561 ya. Karena ini modulo 14 atau habis dibagi 14 berarti ini dibagi dengan 14. Nah, karena 6.561 itu nggak ada kan kalau misalkan dibagi 14. Berarti kita cari yang paling mendekati dengan 6.561, yaitu 468. Dimana 668 dikali 14 itu adalah 6.552. Nah, ini tinggal dikurang, berarti sisa 9. Nah, yang sisa 9 ini adalah bentuk kongruen dari 3 pangkat 8. Yang ini ya. Selanjutnya, karena kita tujuannya mau untuk sampai ke 3 pangkat 38 dan ini masih 3 pangkat 8, berarti bagaimana caranya agar sampai ke 3 pangkat 38. Nah, selanjutnya ini saya yang 3 pangkat 8 itu dipangkatkan lagi dengan 4. Dimana kalau misalkan pangkat dipangkatkan itu pangkatnya akan dikalikan. Jadi 8 pangkat 4 itu kan 32. Jadi 3 pangkat 32. Karena yang ruas kiri itu dipangkatkan 4, berarti ruas kanan juga harus dipangkatkan dengan 4. Jadi 3 pangkat 32 kongruen dengan 9 pangkat 4. Di mana 9 pangkat 4 itu 6.561. Nah, 6.561 yang ini sisanya itu 9. Jadi sisa 9. 3 pangkat 32 kongruen dengan 9 modulo 14. Nah, karena ini masih 3 pangkat 32, berarti masih kurang 6 untuk ke 3 pangkat 38. Karena masih kurang 6, di sini saya jadi dikali dengan 3 pangkat 6. Nah, kalau misalkan bentuk kayak gini, berarti pangkatnya ditambahkan. Jadi 3 pangkat 32 dikali 3 pangkat 6 itu jadi 3 pangkat 32 ditambah 6. 32 ditambah 6 itu 38. Nah, udah tuh jadi 3 pangkat 38. Nah, karena itu kan di ruas kiri ya. Di ruas kiri itu dikali dengan 3 pangkat 6. Berarti ruas kanan juga harus dikali dengan 3 pangkat 6. Dimana 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 6 itu hasilnya jadi 3 pangkat 8. Dan 3 pangkat 8 itu hasilnya adalah 6.561. Berarti sisanya 9. Nah, berarti sisanya 9. Jadi 3 pangkat 38 itu kongruen dengan 9 modulo 14.
Nah, berarti udah diketahui bahwa 2 pangkat 36 itu kongruen dengan 8 modulo 14 dan 3 pangkat 38 itu kongruen dengan 9 modulo 14. Jadi, 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 itu sama dengan 8 kali 9 modulo 14. 8 kali 9 itu 72 dalam modulo 14. Nah, 72 dalam modulo 14 itu adalah 2. Berarti jadi terbukti bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14 dengan sisa 2. Nomor 3, tentukan himpunan penyelesaian dari 123X kongruen 132 modulo 231. Nah, dari bentuk ini kita ubah ke dalam bentuk 123X dikurang K dikali 231 kongruen 132. Nah, yang ini, yang 123X dikurang K kali 231 itu bisa diubah menjadi 3 dikali 41X dikurang K dikali 77 kongruen 132. Sehingga menghasilkan 41X dikurang K dikali 77 kongruen dengan 132 dibagi dengan 3 menghasilkan 44. Sehingga 41X kongruen dengan nilai negatif K kali 77 itu dipindah ruaskan ke ruas kanan menjadi ditambah K dikali 77. Sehingga X kongruen dengan 44 ditambah K dikali 77 per 41. Nah, untuk mencari nilai X, kita substitusikan nilai K, di mana K itu merupakan himpunan bilangan bulat. Berarti K itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Tetapi untuk nilai X itu adalah nilai yang tidak desimal, yang bilangan bulat, artinya yang tidak koma-komaan. Banyaknya K itu bisa dilihat dari sini, dari 3 ini. Nah, kalau misalkan di sini ada 3, berarti banyaknya nilai K itu adalah 3. Tetapi kalau misalkan ini 2, berarti nilai K-nya itu 2. Nah, di sini setelah melakukan perhitungan K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4, dan seterusnya, didapat suatu nilai X yang tidak desimal itu di K sama dengan 17, dan K sama dengan 58, dan K sama dengan 99. Di mana untuk K sama dengan 17 itu menghasilkan X sama dengan 33 modulo 231, K sama dengan 58 itu menghasilkan X sama dengan 110 modulo 231, dan K sama dengan 99 itu menghasilkan X sama dengan 187 modulo 231. Sehingga himpunan penyelesaian dari 123X kongruen dari 132 modulo 231 itu adalah 33, 110, dan 187. Carilah dua buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari suatu kelipatan 107. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita misalkan dua buah bilangan positif tersebut ada 2X ditambah 1 dan 2X ditambah 3. Sehingga kongruensinya menjadi 2X ditambah 1 dikali 2X ditambah 3, kongruen dengan 10, modulo 117. Nah, selanjutnya ini dioperasikan, yang ini dioperasikan jadi 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 2x ditambah 3, kongruen 10 modulo 107. Selanjutnya yang 10 itu dipindah ruaskan ke ruas kiri, jadi 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 3 dikurang 10, kongruen 0 modulo 107. Terus dioperasikan menjadi 4x kuadrat ditambah 8x dikurang 7, kongruen 0 modulo 107. Nah, karena si persamaan ini itu tidak bisa difaktorkan untuk menghasilkan suatu persamaan kuadrat sempurna, sehingga yang persamaan ini itu ditambah dengan 11 untuk nantinya agar bisa difaktorkan. Sehingga 4x kuadrat ditambah 8x dikurang 7 ditambah 11. Nah, karena si ruas kiri ditambah dengan 11, maka ruas kanan juga harus ditambah dengan 11. Sehingga menghasilkan 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 kongruen dengan 11 modulo 107. Nah, dari sini berarti yang persamaan ini bisa difaktorkan menjadi sebuah kuadrat sempurna.
menghasilkan 2x ditambah 2 kuadrat kongruen dengan 11 modulo 107. Nah, karena ini kuadrat kan ya, si ruas kiri itu kuadrat. Ya, ruas kanan itu harus berupa akar berarti. Karena 11, akar 11 itu nggak ada kan ya. Jadi kita cari kongruennya yang hasilnya itu bisa diakar. Caranya dengan cara 11 ditambah 107 itu 108. Yang 108 itu tidak bisa diakar lagi. Terus cari lagi kongruennya dengan cara ditambah 107, hasilnya 225. Nah, dari 225 itu berarti bisa diakar. Sehingga menghasilkan 2x ditambah 2 kongruen dengan 225 modulo 107. 225 itu merupakan 15 kuadrat. Sehingga 2x ditambah 2 kuadrat kongruen dengan 15 kuadrat modulo 107. Karena ruas kiri kuadrat, ruas kanan juga kuadrat, sehingga bisa dihilangkan. Menghasilkan 2x ditambah 2 kongruen plus minus 15 modulo 107. Selanjutnya, kita cari nilai x-nya. Untuk positif 15, nilai dari x-nya itu menjadi 2x ditambah 2 kongruen 15 modulo 107. 2x kongruen dengan 15 dikurang 2, yang 2 ini pindah ruas ke kanan, jadi dikurang 12, jadi kongruen 13 modulo 107. 2x kongruen dengan 13. Nah, karena 13 itu kan nanti 13 harus dibagi dengan 2 ya. Nah, karena tidak boleh desimal, sehingga kita cari 13 kongruen berapa yang nanti hasilnya itu bisa dibagi dengan 2. Kita cari dengan cara tadi sama 13 ditambah 107 itu hasilnya 120. Nah, dari 120 itu bisa dibagi dengan 2, sehingga 2x kongruen dengan 120 modulo 107. Berarti x kongruen dengan 120 dibagi 2, yaitu 60 modulo 107. Jadi, untuk x pada positif 15 itu menghasilkan 60 modulo 107. Sedangkan untuk mencari x pada negatif 15 itu akan menjadi 2x ditambah 2 kongruen dengan negatif 15 modulo 107. Positif 2 itu dipindah ruas ke kanan. Jadi negatif 2. Jadi 2x kongruen dengan negatif 15 dikurang 2 itu negatif 17 modulo 107. Karena negatif 17 juga tidak bisa dibagi dengan 2, sehingga kita mencari lagi bilangan yang kongruen dengan negatif 17 dalam modulo 107. Dengan cara negatif 17 ditambah dengan 107, itu hasilnya 90. Nah, 90 udah bisa dibagi dengan 2, sehingga 2x kongruen dengan 90 modulo 107. X kongruen dengan 90 dibagi 2, itu 45 modulo 107. Lalu, kedua x ini disubstitusikan ke pemisalan bilangan positif tadi, yang 2x ditambah 1 dan 2x ditambah 3. Jika x-nya itu 60, maka untuk 2x ditambah 1 hasilnya itu menjadi 2 dikali 60 ditambah 1, hasilnya itu 121. Sedangkan untuk 2x ditambah 3 itu akan menjadi 2 dikali 60 ditambah 3 sama dengan 123. Nah, ini untuk x kongruen dengan 60. Sedangkan untuk x kongruen dengan 45, nilai dari 2x ditambah 1 itu jadi 2 dikali 15 ditambah 1 sama dengan 91. Sedangkan untuk 2x ditambah 3 sama dengan 2 dikali 45 ditambah 3, hasilnya jadi 93. Karena di soal itu dicari 2 buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan, maka yang didapatnya itu adalah ini, 121 dan 123. Selanjutnya ke nomor 5, soal terakhir. Carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84x dikurang 438y sama dengan 156. Pertama kita cari dulu penyelesaian umumnya ya. Nah, dari persamaan ini yang 84x dikurang 438y sama dengan 156 itu bisa disederhanakan dengan dibagi 6. Menghasilkan 14x dikurang 73y sama dengan 26.
Selanjutnya yang negatif 73Y itu dipindah ruaskan ke kanan, sehingga menjadi 14X sama dengan 73Y ditambah 26. Berarti X sama dengan 73Y ditambah 26 dibagi 14. Selanjutnya, yang ini kita operasikan. Nah, 73Y dibagi 14 itu kan nggak bisa ya. Berarti kita cari yang paling mendekati, yaitu 5Y, di mana 5Y dikali 14 itu adalah 70Y. Dan 70Y untuk ke 73 itu masih kurang 3Y. Berarti kita tulis di sini 3Y per 14. Nah, sedangkan untuk 26 per 14 itu tidak bisa juga sama, berarti kita cari yang paling mendekati juga, yaitu dikali dengan 1. 1 kali 14 itu kan 14 ya. Untuk sampai ke 26 itu masih kurang 12. Jadi ditambah 12 per 14. Sehingga X sama dengan 5Y ditambah 1 ditambah 3Y ditambah 12 per 14. Selanjutnya, karena ini masih ada perpecahannya di sini, kita misalkan untuk pecahan ini adalah T. T itu sama dengan 3Y ditambah 12 per 14. Berarti 14T sama dengan 3Y ditambah 12. Berarti menjadi 3Y sama dengan 14T dikurang 12. Y sama dengan 14T dikurang 12 per 3. Berarti yang ini juga sama kayak tadi dioperasikan. 14T per 3 itu nggak bisa ya. Berarti kita cari yang paling mendekati, itu 4T. Nah, dari 4T untuk ke 14T itu ternyata kurang 2T. Jadi di sini 2T per 3. Selanjutnya yang 12 per 3 itu bisa dibagikan jadi negatif 4. Sehingga Y sama dengan 4T dikurang 4 ditambah 2T per 3. Nah, ini merupakan persamaan kedua. Selanjutnya, karena di sini masih ada pecahan, berarti kita misalkan lagi untuk 2T per 3 itu sama dengan U. U sama dengan 2T per 3. Berarti 3U sama dengan 2T. T sama dengan 3U per 2. Nah, ini dioperasikan lagi sehingga menghasilkan T sama dengan 3 per 2 itu yang mendekati itu 1 kan, 1U. Nah, 1U untuk ke 3U itu masih kurang 1U. Jadi U ditambah U per 2. Nah, ini merupakan persamaan ketiga. Nah, karena di sini masih ada pecahan, kita misalkan lagi untuk pecahan ini adalah Pi. Misal Pi sama dengan U per 2. Jadi 2Pi sama dengan U. Nah, karena di sini udah tidak ada pecahan sehingga sudah sampai di sini. Dan ini merupakan persamaan keempat. Lalu kita substitusikan untuk menghasilkan sebuah persamaan X dan Y yang tidak ada pecahannya. Yang pertama, kita substitusikan persamaan keempat ke persamaan ketiga. Di mana persamaan ketiga itu kan T sama dengan U ditambah U per 2. Dan U itu sama dengan 2Pi. Jadi kita ubah U-nya itu menjadi 2Pi. Sehingga T sama dengan 2Pi ditambah 2Pi per 2. Sehingga T sama dengan 2Pi ditambah Pi. T sama dengan 3Pi. Dan ini merupakan persamaan kelima. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan kelima ke persamaan kedua. Di mana persamaan kedua itu sama dengan Y sama dengan 4T dikurang 4 ditambah 2T per 3. Dan T itu sama dengan 3Pi. Jadi Y sama dengan 4 dikali 3Pi dikurang 4 ditambah 2 dikali 3Pi per 3. Y sama dengan 4 kali 13Pi itu 12Pi dikurang 4 ditambah 2 kali 3 itu kan 6Pi per 3 jadi 2Pi. Sehingga Y sama dengan 14Pi dikurang 4. Dan ini merupakan persamaan ke-6. Selanjutnya, substitusikan persamaan 6 ke persamaan 1. Di mana persamaan 1 itu X sama dengan 5Y ditambah 1 ditambah 3Y ditambah 12 per 14. Dan Y itu adalah ini yang persamaan 6 itu 14Pi dikurang 4. Sehingga X sama dengan 5 dikali 14Pi ditambah 1 ditambah 3 dikali 14Pi dikurang 4 ditambah 12 per 14.
5 kali 14V itu 17V, 5 dikali negatif 4 itu negatif 20, ditambah 1, 3 kali 14Pi itu 42Pi, dikurang 4 dikali negatif 3 itu negatif 12, ditambah 12 per 4. Nah, ini negatif 12 ditambah 12 itu habis. Jadi, sedangkan 42Pi dibagi 4 itu adalah 3Pi. Sehingga, ini negatif 20 ditambah 1 itu negatif 19, hingga 17V dikurang 19 ditambah 3V. Menghasilkan 73V dikurang 19. Ini ketinggalan 19-nya ya. Kurang 19. Ini gini. Sehingga penyelesaian umumnya adalah X sama dengan 73V dikurang 19 dan Y sama dengan 14V dikurang 14. Nah, karena tadi sudah ditemukan penyelesaian umumnya, selanjutnya mencari penyelesaian khusus. Di mana untuk penyelesaian khusus itu mencari nilai dari X dan Y. Nah, tadi kan untuk persamaan X dan Y itu ada variabel V, jadi kita mencari juga variabel V-nya. Penyelesaian khusus itu X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. X-nya itu tadi 73V dikurang 19, berarti 73V dikurang 19 lebih dari 0. Dan negatif 19-nya itu pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi 73V lebih dari 19. V lebih dari 19 per 73. Dimana 19 per 73 itu 0,26. Selanjutnya yang Y itu lebih dari 0. Yaitu 14V kurang 4. Lebih dari 0. Nah, yang negatif 4 itu pindah ruas ke kanan. Jadi positif sehingga 14V lebih dari 4. V lebih dari 4 dibagi 14, di mana 4 dibagi 14 itu 0,28. Selanjutnya, kita cari nilai X dan Y dengan mensubstitusikan nilai V. Berarti V itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, untuk V sama dengan 1, didapat nilai X-nya itu 54. Dan untuk V2 itu menghasilkan X-nya itu 127. Untuk V 3 itu menghasilkan X 200 dan untuk V4 menghasilkan X 346 dan seterusnya. Sedangkan untuk V1 nilai Y-nya itu 10, V2-nya itu 24, V3-nya itu Y-nya 38, untuk V4 itu Y-nya itu 52 dan seterusnya. Kemudian buat sebuah garis bilangan. Tadi kan V itu 0,26 dan 0,28, berarti 0,26 dan 0,28. Karena lebih dari, berarti ini adalah ke kanan kan? Ke kanan ke sini. Berarti ini diarsirnya ini. Berarti V-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu sama dengan V, di mana V itu lebih dari 0,26 dan V itu anggota bilangan real. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.